Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Allahu akbar. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam wat tawfiqi lima tuhibbu rabbana wa tarda rabbuna wa rabbukallah. Ini adalah doa yang dipanjatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap kali beliau melihat hilal, ya, bulan pertama di setiap bulan Hijriyah, yaitu bulan Sabit, ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam yang mengawalinya dengan doa yang berbunyi, Allahumma ahillahu alina bil amni wal iman. Ya Allah, ya, jadikanlah bulan itu sebagai tempat untuk kami atau memperkokoh, ya, bagi kami al-iman wal aman. Al-amni yaitu keamanan, wal iman keimanan, wassalamati keselamatan, wal islam keislaman, dan petunjuk untuk, ya, melakukan apa saja yang engkau wahai Rabb kami cintai dari perkataan maupun perbuatan yang terlihat maupun yang tidak terlihat, ya. Wa tarda, dan yang engkau ridha kepada semuanya. Rabbuna wa rabbukallah, Rabb kami atau Rabb kita manusia, dan Rabbmu wahai bulan Sabit adalah siapa? Allah Azza wa Jalla. Jadi Nabi kita menganjurkan untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar setiap bulan itu kita, ya, bisa mempersiapkan diri kita, mempersiapkan keimanan kita, ya, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan iman, kekokohan iman, kemudian keamanan, keselamatan, dan keteguhan di atas Islam, serta hidayah agar kita bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan tersebut.
Kemudian salawat dan salam terus kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah di atas manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat kelak. Duduknya kita di sini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah di malam di malam Selasa ya. Di malam Selasa ini mungkin adalah duduk yang terbaik ya di sisi Allah Subhanahu wa taala, lebih dicintai, lebih utama, lebih suci ya. Lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan duduknya kita di malam Selasa selain di malam Selasa pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Minggu depan insyaallah masih 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Makanya kita niatkan kita niatkan duduknya kita di sini adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, semata-mata mengharapkan ridhonya, kecintaannya dengan cara duduk di majelis ilmu, dan kita niatkan duduknya kita di sini juga untuk menunggu datangnya waktu sholat berikutnya, sehingga itu semua bisa membuat kita mendapatkan salawatnya para malaikat yang berbunyi Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaihi, berulang-ulang sampai kita keluar dari majelis ini nanti. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana tema yang kita sebutkan, yaitu ada apa dengan ada apa dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jemaah sekalian, ketika kita ditanya ada apa, ya tentunya ada sesuatu, ya kan? Ada sesuatu. Dan sesuatu yang ada pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu istimewa. Semuanya istimewa dari hari pertama sampai hari 10. Tidak ada yang tidak istimewa. Meskipun yang kita lakukan adalah amalan yang ringan, yang sepele, yang mungkin dianggap remeh oleh kebanyakan manusia, tapi ketika itu kita lakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dan terus setiap hari sampai bilangan 10, maka itu menjadi pahala atau menjadi amalan yang paling dicintai atau lebih dicintai dan lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan amalan-amalan besar yang kita lakukan di luar 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Taib. Kita berangkat dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan At-Tirmidzi, yang mana lafadznya adalah milik At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Dan hadis ini insyaallah taala semuanya sudah dengar, sering didengar, dan mungkin sudah ada yang menghafalnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu shalih fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashr." Faqalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Faqalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Faqal walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi syai'in. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hari-hari, tidak ada bilangan hari al-amalu saleh, satu amalan saleh, satu amalan saleh. Apalagi banyak, ya kan? Satu saja
ya, itu menjadi amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi banyak. Fihinna, yang dikerjakan di bilangan hari tersebut, ahabbu ilallah, lebih dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu amalan yang dilakukan pada hari-hari yang 10. Hari-hari yang 10, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Faqalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Para sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, tidak juga jihad di jalan Allah?" Ya. Maksudnya jihad tidak lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan oleh amalan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Walal jihadu fi sabilillah." Jihad di jalan Allah juga kalah, ya, kalah dia dengan amalan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Illa, kecuali rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi, seorang laki-laki yang keluar dengan jiwa dan hartanya, dengan nyawa dan raganya. Falam yarji min dzalika bi syai', kemudian tidak kembali ke rumahnya dengan satupun dari keduanya. Artinya apa? Orang ini mati syahid. Mati syahid tidak ada yang bisa mengalahkannya, meskipun itu amalan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kecuali orang yang jihad di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kemudian dia mati syahid, maka ini lebih utama daripada yang mati syahid di luar 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Baik. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, banyak redaksi ya hadis ini. Ada yang menyebutkan mal amalu fi ayyamin afdal, tidak ada amalan pada hari-hari afdalu yang lebih utama. Dalam riwayat yang lain arja, yang lebih diharapkan besarnya pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain azka, yang lebih suci di sisi Allah Subhanahu wa taala, kecuali amalan-amalan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Baik. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala dalam kitabnya Lataiful Ma'arif dan diringkas oleh Syekh Muhammad bin Syekh Shalih Al-Munajjid hafizahullah taala dalam buku kecilnya yang berjudul 44 faidah ya dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ibnu Rajab mengatakan hadis ini mengandung dua pasal. Pasal pertama berisi tentang amalan-amalan utama yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya, berisi tentang apa? Keutamaan beramal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian ya pasal yang kedua berisi tentang keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya, yang pertama tentang amalan, keutamaan beramal. Yang kedua tentang keutamaan waktu. Ya. Kemudian di kitab ini beliau hafizahullah taala memulainya dengan menyebutkan keutamaan waktunya. Keutamaan waktunya yaitu keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kata beliau hafizahullah taala, at-tasi',
As-sadis, yang keenam, fadlul ashri wal amali fiha ya ummun nahar wal lail. Keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dan keutamaan beramal di dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu mencakup siang dan malam. Jadi tidak hanya siang saja, malam juga bernilai sama. Artinya kalau kita sholat malam, kalau kita ibadah di malam hari, di malam-malam yang 10 itu, maka itu menjadi ibadah yang lebih Allah cintai dibandingkan ibadah pada bilangan 10 di semua bulan selain bulan apa? Dzulhijjah. Oke, artinya apa? 10 hari kedua bulan Dzulhijjah itu apa? Tidak sama dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Makanya nanti kita akan dengarkan perkataan salafus saleh bagaimana mereka menghidupkan siang dan malamnya seperti menghidupkan siang dan malam bulan Ramadan. Ya, jadi ini tidak kalah hebatnya, bahkan lebih hebat daripada bulan Ramadan. Dari sisi amalan apa? Wajib selain puasa. Ya kan? Kalau puasa wajib hanya di bulan apa? Ramadan. Nah, kalau kita berpuasa di 10 hari pertama atau 9 hari pertama bulan Dzulhijjah, apakah bisa mengalahkan puasa di bulan Ramadan? Bisa? Bisa enggak? Enggak bisa. Karena apa? Karena puasa di bulan Ramadan wajib. Sementara puasa di 9 hari pertama bulan Dzulhijjah sunnah. Sunnah tidak bisa mengalahkan wajib bagaimanapun itu. Karena tidaklah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kudusinya, tidaklah seorang mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai daripada apa? Mengerjakan amalan-amalan yang wajib. Jadi amalan-amalan yang wajib itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang bisa menyaingi ibadah di bulan Ramadan, pahalanya, keutamaannya yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah perkara-perkara selain puasa. Seperti apa? Seperti sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu yang kita lakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, ini adalah sholat 5 waktu yang terbaik, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan sholat 5 waktu yang kita kerjakan di bulan Ramadan atau di bulan-bulan haram lainnya. Nah, lakin layalil ashral awakhir min Ramadan afdalu min layali ashri Dzulhijjah listimaliha ala lailatul qadri. Akan tetapi, kata beliau, 10 malam terakhir bulan Ramadan lebih utama daripada 10 malam pertama bulan Dzulhijjah. Karena ada satu malam di situ yang merupakan malam terbaik sepanjang masa, yaitu malam kemuliaan Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar kita tidak tahu apakah di malam pertama, malam ke-21, ke-22 atau malam ke-30. Kita nggak tahu. Makanya semua malamnya utama. Sementara siang hari bulan Dzulhijjah itu lebih utama daripada siang harinya 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kenapa? Karena di siang hari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada namanya hari Arafah, ada namanya hari Nahar,
hari penyembelihan, kemudian hari tempat berkumpulnya semua jamaah haji di padang Arafah, dan seterusnya. Baik. Berikutnya, kenapa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini mulia? Karena di situ tajtami'u fi hadhil 'ashri anwa'un minal ibadat al-'azimah. Terkumpul di dalamnya ibadah-ibadah besar. Hampir semua atau sebagian rukun Islam itu berada pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Seperti haji, salat tentunya, ya. Kemudian ada zakat. Zakat di sini tergantikan dengan apa? Menyebarkan daging hewan kurban. Ketika orang menyembelih kurban, maka dia bersedekah di situ. Bersedekah dengan 1/3 hewan kurbannya. Karena dia boleh mengambil 2/3-nya, boleh dia mengambil 1/3-nya, ya. Dan dia sedekahkan 1/3-nya kepada fakir miskin. Bil idafati ila salati wasyami wassadaqah. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, masih kita berbicara tentang keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malamnya, ya, dalam surat Al-Fajr ayat pertama dan kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal fajr wa layalin 'ashr." Wal fajr wa layalin 'ashr. Wa layalin 'ashr hiya 'ashru Dzulhijjah fi qauli jumhuril mufassirin min as-salafi wa ghairihim. Ya. Syekh Shalih Al-Munajjid hafizahullah taala menyebutkan dalam kitabnya ini pendapat-pendapat terkuat saja. Ya, misalnya ada 2 pendapat, ada 3 pendapat, dia cukup menyebutkan pendapat terkuat. Rata-rata pendapat jumhur ulama, baik itu mufassirin atau fuqaha, baik itu dari kalangan ahli tafsir maupun kalangan ahli fikih, yang mana sebagian besar mereka berpendapat, maka itulah yang diambil oleh Syekh Shalih Al-Munajjid hafizahullah taala menukil dari kitab Lataif Al-Ma'arif. Kemudian masih min fadlil 'ashri annaha ayyam al-ma'lumat al-mubarakat allati syara'a Allah taala dzikrahu fiha 'ala ma razaqa min bahimatil an'am. Bahwasanya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini adalah hari-hari al-ma'lumat, ya, yang diketahui, yang dipermaklumkan, al-mubarakat, yang penuh dengan keberkahan, allati syara'a Allah taala dzikrahu, yang mana Allah Subhanahu wa taala syariatkan kita untuk mengingatnya pada 10 hari tersebut, ya. Ala ma razaqa min bahimatil an'am, dan juga atas nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa bahimatul an'am. Kata Allah, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Wal ayyamul ma'lumat hiya ayyamul 'ashril awwal min Dzulhijjah inda jumhuril ulama wa aktsaril mufassirin. Baik, agar mereka, ya, yaitu para jamaah haji, orang-orang yang ada di sekitar jamaah haji, yashhadu, menyaksikan manfaat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Kemudian mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari yang telah ditentukan. Ya. Di antaranya adalah di saat, ya, seseorang menyembelih hewan kurban mereka. Pada hari apa itu? Hari ke-10. Ya. Maka pada hari ke-10 jamaah, hari di mana nama Allah begitu banyak disebut. Hari di mana Allah diagungkan. Ketika orang menyembelih mengucapkan apa? Bismillah, Allahu Akbar.
atau dia hanya mencukupkan dengan membaca bismillah. 1 juta hewan disembelih, maka 1 juta kali nama Allah disebut. Lebih enggak 1 juta kira-kira? Lebih. Hanya di hari itu saja. Ketika orang menyembelih apa? Hewan kurbannya. Kalau digandeng dengan takbir bismillah Allahu akbar, maka 1 juta kali takbir dan tasmiyah itu dibaca oleh orang-orang yang menyembelih hewan kurbannya di hari ke-10 bulan Dzulhijjah. Kalau ditambah dengan apa? 3 hari setelahnya, Yaumul Qarr, yaitu hari ke-11, kemudian hari ke-12, hari ke-13, maka ini adalah hari-hari di mana selain bertakbir di malam apa? Di malam Idul Adha, di sore hari Arafah, kemudian apa? Bertakbir di hari ke-10, hari ke-11, hari ke-12, hari ke-13, juga ada takbir yang dibaca ketika apa? Menyembelih hewan kurban. Maka bilangan hari ini adalah bilangan di mana nama Allah Subhanahu wa taala begitu banyak disebut oleh hamba-hambanya. Makanya hari itu menjadi utama. Karena begitu banyak takbir, tahmid, kemudian apa? Tahlil diucapkan. Nah, sudah jam berapa nih? Sudah 7 menit. Baik. Masih ada lagi yang berkaitan dengan keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Di antaranya ada di situ ada hari Arafah yang mana Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agamanya, meridhoinya untuk siapa? Hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk umatnya, yaitu umat Islam. Allah Subhanahu wa taala sempurnakan agamanya, sempurnakan nikmatnya dan meridhoi Islam sebagai agamanya. Hari Arafah. Dan di situ berkumpul berjuta-juta manusia untuk apa? Menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala di padang Arafah. Kemudian ada 10 atau ada apa? Hari Nahar, hari penyembelihan. Kata Nabi SAW, inna a'zamal ayyam indallahi tabaraka wa ta'ala yaumun nahri thumma yaumul qarri. Sesungguhnya hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hari penyembelihan. Karena di situ Allah Subhanahu wa taala diagungkan dan namanya disebut, serta orang menyembelih mendekatkan dirinya murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita pindah kepada amalan-amalan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, atau bagaimana para salafus saleh menghidupkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, karena amalan di situ adalah amalan yang lebih dicintai dan lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-amalu salih fi hadhihi al-'ashra afdalu min ghairihi li syarafiz zaman binisbati li ahli al-amsar wa syarafiz zaman wal makan li hujjaji bi baitillahil haram. Kana as-salafus salih yahrisuna ashadda al-hirsi 'ala al-ijtihad fi hadhihi al-'ashr bi anwa'i ta'at. Salafus salih rahimahumullah yahrisun, benar-benar bersemangat dengan semangat tinggi untuk bersungguh-sungguh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dengan melakukan berbagai macam ketaatan. Nah, kalau kita gimana?
Kita anggap itu biasa aja. Sebagian besar kaum muslimin menganggap 10 hari pertama bulan Dzulhijjah biasa aja. Tidak seperti Ramadan. Ya. Mereka melakukan kebiasaan sehari-hari, aktivitas sehari-hari, ya, mereka melupakan bahwasanya itu adalah hari terbaik sepanjang masa. Fakana Sa'id bin Jubair rahimahullah, idza dakhala al-'ashra ijtahada ijtihadan shadidan hatta ma yakadu yaqdiru 'alaihi. Inilah dia Sa'id bin Jubair, seorang tabi'in senior. Apabila masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, dia bersungguh-sungguh dengan apa? Kesungguhan yang sangat. Sampai-sampai dia tidak mampu untuk melakukan ibadah karena capeknya dia beribadah. Sampai-sampai dia tidak mampu melakukan ibadah karena capeknya dia beribadah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Apa kata beliau? Wa kana yahutsu 'ala al-ibadati fi layalil 'ashri. Beliau memotivasi orang untuk beribadah di malam yang 10 itu dengan mengatakan la tudfi'u surajakum layalil 'ashri. Jangan kalian matikan lentera-lentera kalian pada malam-malam yang 10. Kalau orang dulu kan tidurnya malamnya itu pakai lentera. Ya. Lampu template gitu ya. Kalau sekarang nggak ada lampu template. Masih ada nggak? Lilin ya, Tahib, lilin. Ya, boleh lilin. Lilin zaman dulu juga ada. Ya. Kalau lebih canggihnya lagi setelah lampu template ada lampu strongking. Ya kan? Tahib, setelah lampu strongking, ya masuklah ini lampu seperti yang kita lihat ini. Ya. Tahib, orang dulu kalau tidur mematikan lampu, rata-rata mati lampu, gelap gulita dunia itu, tidak ada yang terang. Kalau sudah malam, semuanya matikan lampu. Mungkin karena penghematan ya, tapi yang jelas kalau orang yang mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di antara sunnah Nabi kalau tidur itu mematikan lampu. Apalagi zaman dulu, ya lampunya dalam bentuk lilin atau lentera tadi. Ya. Kalau dia disenggol sama tikus kebakaran tuh. Ya kan? Kalau lilinnya habis kena tikar kebakaran rumahnya. Makanya apa? Atfi'u. Ya, matikanlah masabihakum, kata Nabi, matikan lampu-lampu kalian saat kalian mau apa? Tidur. Nah, di 10 malam pertama bulan Dzulhijjah, ya, Sa'id bin Jubair mengatakan jangan matikan. Artinya apa? Isi dengan ibadah. Isi dengan ibadah. Ini luar biasa. Makanya dia sebutkan tadi apa? Sampai-sampai dia tidak mampu beribadah karena 10 malam itu dihabiskan untuk beribadah. Siang harinya dia puasa. Puasa dari tanggal 1 sampai 9. Karena di antara salafus saleh yang berpuasa dari tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah adalah Sa'id bin Jubair. Malamnya dia salat malam, paginya dia berpuasa. Baik. Wa yaqulu Abu Utsman An-Nahdi kanu yu'azzimuna 13 al-'ashr al-akhir min Ramadan wal 'ashr al-awwal min Dzulhijjah wal 'ashr al-awwal min Muharram. Para salafus saleh mereka mengagungkan 3 bilangan 10. 3 bilangan 10. Ya, bilangan 10 yang pertama adalah 10 hari terakhir bulan Ramadan. Rata-rata hidup itu 10 hari terakhir bulan Ramadan. Karena apa? Cari Lailatul Qadar. Iya kan? Kemudian 10 hari pertama bulan Dzulhijjah hidup juga. Sebagaimana perkataan siapa? Sa'id bin Jubair, la tudfi'u surujakum ya layalil 'ashr. Kemudian ada wal ashrul awwal min Muharram, dan 10 hari pertama bulan Muharram. Baik.
Oleh karena itu, kita manfaatkan waktu kita untuk melakukan berbagai macam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti semangat kita ketika berada di bulan Ramadan. Karena amalan apa saja yang kita lakukan dan rutin selama 10 hari itu, maka itu bisa mengalahkan semua, ya, bisa mengalahkan pahala orang yang berjihad selama 10 hari, ya, selama 10 hari, ya, kemudian dia pulang ke rumahnya. Artinya apa? Dia jihad tapi tidak mati syahid. Bisa dikalahkan. Itu dengan apa? Nyapu masjid doang 10 kilo itu. Ini bau yang ngalahan dengan siapa? Nyugulang keringat, nyugulang darah, ya. Dia apa? Selama 10 hari berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Kadang-kadang kita jamaah di bulan Ramadan saja sempat-sempat ya kita apa? Nonton TV lah, ya, lihat apa namanya yang viral-viral itu. Ya. Makati itu video-video 1 menit, 2 menit itu ya. Rajin kita lihat. Itu di bulan Ramadan seperti itu, apalagi di luar Ramadan. Ya. Apalagi ya di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Al-hadar min daya'il awqat. Kata beliau hafizahullah taala, waspadalah dari menghabiskan waktu di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dengan tidur. Ya, tidur, walqil walqal, dengan omong kosong, ngobrol, ngalor, ngidul. Ya, gak jelas omongannya. Cerita sana sini ya. Enggak dapat apa-apa. Ya. Wa musyahadatul maqati', dan lihat ini. Itu tadi short YouTube. Nah, ini ya insyaallah bapak-bapak, anak-anak kecil itu senang banget itu. Ya, itu aja. Kalau lihat HP pasti sudah itu. Ya. Yang video pendek-pendek itu. Ya, setengah menit, 1 menit. Ya, lihat, oh, short YouTube. Lihat tadi short YouTube. Ya, nah. Wal qanawat. Nih, qanawat acara-acara televisi. Ya, baik itu yang sinetronnya, filmnya, acara lawak-lawaknya, ya kan? Standing apa namanya? Iya, standing. Iya, itu dah. Nah, iya, saya lucu-lucu senang itu. Nah, dan saya nggak nonton TV, saya nggak lihat video, tapi lihat apa? WA terus, ya kan? Lihat Facebook terus, lihat Instagram terus. Ini biasanya habis waktunya di situ, ya. Nah, baik. Tadi di hadis jemaah sekalian, para sahabat menyebutkan amalan yang paling utama, mutlak setelah iman kepada Allah dan Rasulnya, amalan terbaik adalah jihad fisabilillah. Tidak ada amalan yang bisa mengalahkan jihad fisabilillah. Tidak ada. Selain apa tadi? Iman kepada Allah dan Rasulnya. Dalam hadis yang sahih, Abu Hurairah radhiyallahu taala menyebutkan, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ayyul a'mali afdal. Amalan apa yang paling utama? Kata Nabi, al-imanu billahi wa rasulihi. Iman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian laki-laki itu bertanya, "Tsumma madza?" Kemudian apa? Al-jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma madza? Al-hajju mabrur. Haji yang mabrur. Ya, 3 itu. 3. Mungkin dalam hadis yang lain, ya, dosa yang paling besar adalah apa? Syirik kepada Allah. Kemudian uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua.
Sehingga kalau ya dosa besar yang kedua itu adalah uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, maka dia juga bisa menjadi amalan terbaik kedua, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Makanya ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ingin berjihad. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Alaka ya, apakah kamu punya ibu?" Kata Nabi, "Iya." Kata orang itu, "Iya." Ya. Lalu kata Nabi, ya, berbaktilah kepada ibumu. Karena berbaktimu kepada ibumu adalah jihadmu. Ya. Artinya apa? Kalau ibu ini membutuhkan ya, pertolongan si anak, membutuhkan apa? Kehadiran anak tersebut, maka jihad yang seharusnya dia bisa mati syahid itu apa? Terkalahkan dengan berbakti kepada orang tua. Rata-rata para sahabat yang mati syahid itu rata-rata sahabatnya apa? Orang tuanya nggak ada, ya kan? Orang tuanya nggak ada, atau orang tuanya ada dan izinkan anaknya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kasus yang tadi dia punya ibu, ibunya lebih membutuhkannya untuk membantunya, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh dia untuk apa? Mengurus ibunya daripada dia pergi berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, lanjut ya. Nah, di situ para sahabat mengatakan al-jihadu fi sabilillah walal jihadu fi sabilillah, tidak juga jihad di jalan Allah. Ya, kata Nabi, walal jihadu fi sabilillah. Ya, tidak juga jihad di jalan Allah kecuali orang yang mati syahid, maka tidak bisa dikalahkan oleh amalan-amalan yang lainnya yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ada laki-laki datang kepada Nabi SAW. Ya. Lanjut ya. Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah, ada seorang laki-laki mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu berkata, "Dullani ala amalin ya'dilul jihad." Tunjukkan kepadaku amalan yang bisa menyaingi pahala jihad. Hadisnya sahih ini, Bukhari Muslim. Tunjukkan kepadaku amalan yang bisa menyaingi pahala jihad. Kata Nabi, la ajiduhu, tidak ada amalan yang bisa menandinginya. Tidak ada. Ya. Nabi mengatakan la ajiduhu. Tsumma qala, kemudian Nabi mengatakan, hal tastati, apakah kamu mampu, idza kharajal mujahidu, ketika orang yang berjihad ini keluar dari rumahnya menuju medan perang, antadakhula masjidaka, engkau masuk ke tempat salatmu, masuk masjid atau tempat salatnya, ya, fataqumu wa la taftur, kemudian kamu sholat dan tidak pernah meninggalkan sholat sedikit pun. Artinya di sini sholat sunnah ya, sholat malam. Karena sholat wajib yang harus dikerjakan wajib. Orang jihad juga sholat wajib ya. Ya, yang dimaksudkan di sini adalah sholatnya apa? Sholat malam. Wa tasumu wa la tuftir, dan engkau berpuasa dan tidak berbuka. Artinya terus berpuasa seperti puasa Ramadan. Kalau misalnya orang yang jihad ini sebulan, maka sebulan orang ini tidak pernah meninggalkan sholat malam dari awal sampai akhir. Dan dia tidak pernah meninggalkan puasa sunnah selama sebulan. Qala wa man yastati'u dzalik. Orang ini berkata, siapa yang bisa melakukan itu ya Rasulullah? Artinya jihad itu berat. Ya, tidak bisa disaingi. Kalau bisa menyaingi pahala jihad,
ketika orang yang jihad itu pergi, berangkat dari rumahnya, masuk masjid kita, kemudian sholat malam, ya misalnya dia jihad 2 bulan, kita sholat malam 2 bulan, gak berhenti-berhenti, gak tidur-tidur, ya kan? Kemudian apa? Besoknya puasa selama 2 bulan, sampai orang ini pulang ke rumahnya. Kalau 4 bulan ya 4 bulan puasanya. Nah, dalam riwayat Muslim ditambahkan, masalul mujahid fi sabilillah, perumpamaan orang yang berjihad di jalan Allah, kamatsalis shaimil qaimil qaniti bi ayatillah, seperti orang yang shaim berpuasa terus menerus, al-qaim bangun malam terus menerus, al-qanit terus membaca ayat-ayat Allah baik dalam salatnya maupun di luar salatnya. Ya, wala tafturu, dan tidak meninggalkannya sedikit pun. Berat. Nah, baik. Makanya jihad itu karena dia berat, pahalanya banyak. Mati syahid masuk surga. Nih. Kemudian di surga ditunggu oleh 70 bidadari. Nih. 70 bidadari. Yang air liurnya setetes saja bisa membuat tawar semua lautan yang ada di dunia. Satu air liur bidadari itu, elona netes nih, itu apa? Jatuh ke laut, semua laut yang ada di dunia ini menjadi tawar, bukan asin lagi. Satu tetes tuh, gimana kalau bertetes-tetes kan gitu. Nah, kemudian orang yang berjuang di jalan Allah mati syahid, dia akan keliling surga. Ya, dia akan dibawa di tembolok ya burung besar di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dan dibawa terbang keliling. Berat ya, besar pahalanya karena berat cobaannya. Taib, nggak sanggup berjihad. Kira-kira amalan apa yang bisa kita lakukan kalau nggak sanggup berjihad? Ya, kata Nabi yang ketiga, summa madza? Al-hajju mabrur. Haji yang mabrur. Nah, ya, haji ini ni'mal jihadu hajju mabrur. Kata Nabi SAW, sebaik-baik jihad adalah haji mabrur. Bagi orang yang tidak mampu berjihad, maka amalan yang paling bisa membuat dia hampir mendekati jihad adalah apa? Haji yang mabrur. Apalagi seorang wanita, jihad kan tidak wajib bagi dia. Ya, maka apa? Aisyah radhiyallahu taala pernah bertanya kepada Rasulullah, "Narul jihad afdhalul a'mal." Kata Aisyah, "Ya Rasulullah, kami melihat bahwasanya jihad itu adalah sebaik-baik amalan." Kira-kira adakah yang bisa kami lakukan untuk apa? Menyamai jihad. Ya. Kata Nabi SAW, "Jihadukunna al-hajj." Jihad kalian wahai para wanita adalah al-hajj, yaitu menunaikan ibadah haji. Ibadah haji yang mabrur ini yang dimaksudkan. Karena ibadah haji yang mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Tidak ada balasan bagi haji yang mabrur kecuali surga. Sama seperti orang yang mati syahid masuk surga. Orang yang hajinya mabrur kemudian mati masuk surga. Ya. Atau dia mati ketika dia pulang ke rumahnya masuk surga. Sama itu seperti orang yang jihad mati syahid masuk surga. Asalkan apa? Hajinya mabrur. Nah, ini yang susah nih haji mabrur. Ya. Karena orang ya rela
hajatan berhari-hari sebelum dan setelahnya demi mendapatkan predikat haji. Ya, kalau tidak dipanggil Pak Haji nggak mau noleh. Nah, kan gitu. Ahmad mau kemana? Pak Ahmad mau kemana? Nggak mau dia noleh. Nggak mau. Kalau dipanggil Pak Haji mau kemana? Oh, baru dia noleh. Nah, ini berat. Ya. Ada satu cerita jemaah. Ada sopir angkot, ini mungkin saya sudah cerita di sini. Sopir angkot, dia punya penumpang. Ina, mbak itu turun. Teduk doang Ina. Teduk doang. Ina, mbak itu turun. Teduk doang. Sambil denger remon. Ya, ibu itu ngeremon. Ngomel-ngomel. Saya sudah berapa kali bolak-balik ke Mekah naik haji, gitu kan? Akhirnya didengar sama sopir ini, dia ngomel. Lalu apa dia bilang? Ina tuan, bet udah turun. Oh, nih takut turun. Gitu. Ina tuan. Nah, baru kalau dipanggil Pak Haji, Bu Haji, baru itu, ya mau apa? Menyahut gitu. Nah, ini kan susah jemaah, susah, ya. Bahkan ada satu daerah, ya, kalau kita hajinya haji apa namanya? Haji TKW, TKI, itu nggak dianggap haji. Apalagi haji sambil kuliah itu nggak dianggap haji itu. Yang haji itu kalau begawainya seminggu itu baru haji. Ya, perginya begawai, pulangnya begawai itu baru haji beneran. Nah, ini kan susah, repot ya. Nah, baik. Jadi niat kita haji ya haji, ya. Jangan tersinggung kalau dipanggil nama aslinya. Abu Muhammad mau kemana? Kadang-kadang dipanggil Abu Muhammad, dongkol dia. Kenapa? Karena dia sudah haji gitu loh. Kenapa nggak panggil Pak Haji Muhammad mau kemana gitu? Baik, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Para salafus saleh hajinya berkali-kali. Tapi nggak pernah dipanggil Haji Said bin Jubair, nggak ada. Nggak. Haji Said bin Jubair. Said bin Jubair hajinya berkali-kali. Iya. Contoh siapa? Iya. Ibnu Sirin, Haji Ibnu Sirin mau kemana? Nggak ada. Ya, nggak ada. Haji Ibnu Sirin, nggak ada. Iya. Para salafus saleh hajinya ada yang 30 kali, ada yang 60 kali. Tetap panggilannya apa? Namanya saja. Enggak ada lakop haji. Ya ada. Nah, kita baru berapa kali haji, mau aja dipanggil Pak, Tuan, ya, atau Bu, Tuan. Nah, tapi ala kulli hal enggak apa-apa kita panggil dia seperti itu. Ya, enggak apa-apa. Ya. Tapi kalau tidak dipanggil, jangan dongkol. Ya kan? Ingat, kita memanggil ya tidak masalah, tapi orang yang dipanggil jangan dongkol kalau tidak disebut titelnya. Nah, baik. Haji yang mabrur itu bagaimana? Haji yang ya rukun dan wajibnya dikerjakan semua. Rukun yaitu apa? Ihram, kemudian bertalbiyah, kemudian wukuf di Arafah, kemudian sa'i, ya. Tawaf sa'i, ya. Maka ini harus dikerjakan. Kalau ditinggalkan, ya lupa misalnya atau kelewat, bisa jadi hajinya enggak mabrur. Ya. Kemudian ada wajibat, wajib haji. Yang paling banyak terjadi adalah ngobrol, ngalor, ngidul, cerita sana sini, bicarakan orang saat haji. Kira-kira dapat haji mabrur apa enggak ya? Karena apa? Di antara yang harus dihindari orang yang haji adalah apa? Al-lagwi war-rafath. Al-lagwi adalah perkataan yang sia-sia dan perkataan yang mengandung dosa, jorok, porno. Ya. Apalagi bicarakan orang, adu domba. Ini susah. Ya. Ditambah lagi kalau apa?
Kalau keselit, nggak mau dia keselit, akhirnya disenggol orang gitu ya. Mental orang yang disenggol. Ya, ini menyakiti orang lain ketika haji. Nah, haji ini jemaah, nggak apa-apa ya, lanjut sedikit ya. Haji ini ya, ketika orang melakukan rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, meninggalkan yang makruh apalagi yang haram, maka banyak amalan-amalan sunnah lainnya yang bisa dimasukkan dalam ibadah haji itu dan akan membuat hajinya semakin mabrur ya, dan meningkatkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala lewat ibadah haji itu. Contohnya adalah apa? Berbuat baik kepada orang. Emang orang haji itu kaya semua? Enggak. Ya. Iya memang kaya dia, tapi ketika dipanggil namanya, daftarnya 20 tahun yang lalu, kepanggil namanya 20 tahun berikutnya kan, ternyata apa? Ketika dipanggil miskin dia pada saat itu. Mau nggak mau dia harus berangkat, kalau enggak diambil jatahnya sama orang lain kan begitu. Akhirnya dia berangkat dengan apa? Dengan kondisi apa? Darat pepel, ya, orang yang seperti ini kan susah nih naik hajinya. Perlu ditolong, perlu dibantu. Dan orang yang di rumahnya juga sama. Perlu dibantu sama orang yang ada di kampungnya. Jangan sampai orang yang keluarganya ditinggal itu kelaparan, ya, karena orang yang pergi juga kelaparan kondisinya pada saat itu. Maka orang yang membantu keluarga orang yang naik haji seperti orang yang naik haji, sama pahalanya. Nah, misalnya ada sekali keluarga miskin, bilina si amanah atau dengan ta'an Allah haji, darah ngerungu anak jari lebale, silakan dirungu itu ya. Apa maksudnya? Dipelihara itu keluarganya itu, dikasih makan, dijagain. Maka ini orang yang melakukan ini sama pahalanya seperti orang yang naik haji tadi. Salah satunya adalah ibadah apa? Mengucapkan salam. 1 juta orang itu semuanya muslim. Jangan kunci mulutnya ketika apa? Haji. Ketemu orang salam, ketemu salam meskipun dia hitam pekat misalnya, Afrika salamin. Ya, semuanya muslim. Bajunya putih semua kan? Putih semua. Yang naik haji semuanya muslim. Makanya apa? Ibadah yang bisa kita lakukan di sana adalah mengucapkan salam, menyebarkan salam. Semuanya salam, ketemu lagi, salam. Ini meninggikan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan di antaranya adalah juga memperbanyak zikir, ya, bertahmid, bertakbir, bertahlil serta bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala selama 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Semuanya ada dalilnya jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Dan juga diantaranya adalah berpuasa di 9 hari pertama bulan Dzulhijjah, sebagaimana hadis riwayat Hafsah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari Asyura, kemudian 9 hari Dzulhijjah dan 3 hari di setiap bulannya. Tuh, Nabi berpuasa biasanya puasa di hari Asyura, 10 Muharram, kemudian 9 hari Dzulhijjah, ya, 9 hari di awal Dzulhijjah, ya, yang intinya adalah apa? Arafah itu, ya, kemudian puasa 3 hari setiap bulan. Maka ini dalil, ya, para sahabat yang berpuasa di 9 hari pertama bulan Dzulhijjah sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Umar, ya, Al Hasan dan yang lainnya. Wallahu taala alam. Cukup dulu sampai di sini. Ya, masih banyak tapi waktu tidak memungkinkan. Wallahu taala alam. Silakan Adzan. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, silakan kalau ada yang mau bertanya. Fadhal. Nah, untuk yang berkorban, dianjurkan untuk tidak memotong. Apa namanya? Itu rambut. Kemudian
niat kurban, tapi setelah 5 hari dari 1 Zulhijjah ternyata punya dia rezeki halal. Jadi apakah larangan memotong kuku itu waktu dapat rezeki itu atau waktu berniat itu? Iya. Baik. Ada orang awalnya tidak niat kurban, ya kan? Tiba-tiba dapat rezeki tanggal 3 misalnya, atau tanggal 5 Dzulhijjah. Maka apa? Sejak tanggal 5 sampai tanggal 10 dia tidak boleh memotong apa? Kukunya, atau larangan itu berlaku baginya sejak tanggal dia meniatkan apa? Kurban itu. Iya. Kalau dia sudah niat misalnya di bulan Syawal, maka nggak ada masalah kan? Tanggal 1 harus apa? Tidak boleh melakukan ini dan itu. Tapi ini sudah masuk tanggal 1, ya kan? Nah, maka larangan itu berlaku baginya ketika apa? Pada saat dia berniat untuk berkurban itu. Wallahu taala alam. Nah, ini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Nah, ada lagi nih? Ada lagi? Iya, bisa. Nah, Tadi kan kita baca apa namanya Alhamdulillah. Apakah yang doa itu untuk yang melihat atau orang yang sudah tahu? Tidak melihat tapi tahu. Iya, dikasih tahu untuk orang yang dikasih tahu. Misalnya ada orang lihat hilal, ya diumumkan tadi sudah ada hilal, maka silakan berdoa. Tapi kalau yang tahu maksudnya yang hisab maksudnya ini mungkin ya. Nah, ya, ya. Jadi yang terlihat hilal itu yang terlihat, ru'yatul hilal. Ya, ru'yah ya dengan mata, bukan dengan apa? Dengan hitung-hitungan. Wallahu taala. Nah, kayak misalnya pemerintah mengumumkan tadi malam belum masuk, besok masuknya, ya udah besoknya baru kita apa berdoa dengan doa itu, karena apa sudah pasti kan hilalnya apa kelihatan. Nah, Allah taala. Maksudnya Ustaz ini. Ya. Kan ada yang tanggal 1 orang melihat, ada yang tidak melihat. Iya, itu maksudnya. Yang melihat dan yang dikasih tahu sudah terlihat. Nah, baru itu yang membaca apa? Doa. Ya. Ngono oke, Pak Guru. Nah, wallahu taala alam. Nah. Sekarang saya tanya nih. Saya punya hadiah. Mulai hadiah. Ya, ada siwak ini. Kemarin pemerintah mengumumkan tanggal 1 hari apa? Besok ya? Iya, malam ini ya. 9 Dzulhijjah puasa Arafah. Kapan kita puasa Arafah? Hah? Hari Rabu. Enggak hari Selasa. Hah? Iya. Baik. Kenapa hari apa tadi? Rabu. Kenapa hari Rabu? Kenapa hari Rabu? Karena pada tanggal 9. Taib. Jadi kita berpuasa Arafah itu lihat tanggalnya. Ya. Lihat tanggalnya, bukan lihat saat orang itu wukuf di Arafah. Nanti pasti ada yang bilang, "Loh, gimana antum puasa?
Kemarin orang wukuf di Eropa, sekarang antum puasa. Harusnya kemarin, dia bilang. Iya kan? Maka kita bilang iya, memang ada pendapat ulama yang mengatakan apa? Puasa Arafah itu saat wukuf di Arafah. Tapi ini pendapat yang dilemahkan. Kenapa? Karena tidak semua orang tahu wukuf di Arafah itu kapan. Apalagi zaman dulu. Zaman dulu tuh, kalau sekarang enak, tinggal apa lihat live lagi kan? Tahu kita. Kalau dulu gimana? Ya kan? Bakalan banyak orang yang tidak berpuasa, ya, puasa Arafah kalau harus mengetahui ketika wukuf di Arafah baru puasa Arafah. Nih. Makanya yang lebih mendekati kebenaran adalah pendapat ulama yang mengatakan kita berpuasa Arafah itu sesuai dengan tanggalan, bukan tempat atau bukan ketika orang itu wukuf di Arafah. Meskipun sekarang sudah bisa kita lihat kan? Bukan, tapi sesuai dengan tanggalan, ya. Maka Pak Guru mau siwak nggak? Fadhol. Tapi silakan. Siapa yang bisa membacakan dalil tentang keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Ada? 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 Baik, amalan apa yang bisa mengalahkan ya amalan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Salah jihad. Mati syahid, barakallahu fiik. Silakan. Tapi ini harus dipakai ya. Harus dipakai. Dipakai karena apa? Antum bersiwak di tanggal 9, tanggal 1 sampai tanggal 10 itu lebih utama daripada jihad yang dilakukan selama 10 hari kemudian orangnya pulang ke rumahnya. Ya, hanya sekedar siwak aja tuh. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah. Satu lagi. Siapa yang bertanya? Ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Nah. Maksudnya puasa tiap hari maksudnya. Iya, puasanya tiap hari. Niatnya puasa sunnah. Iya. Nah, ya. Kan yang puasa yang terbaik adalah puasa Daud. Sehari puasa, besok berbuka, besok puasa lagi, besok berbuka. Tapi ini untuk menyaingi orang yang jihad di jalan Allah, ya, tiap hari puasa. Ya. Nah, wallahu taala. Saya muadzin dapat siwak. Cukup sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah, ya, sehingga kita bisa melakukan amal saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dan di hari-hari yang lainnya. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.